Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku para netizen, alhamdulillah sampai detik ini kita dalam keadaan sehat, amin. Ini tempatku aku bekerja sebagai seorang satpam, ya, di sebuah perumahan mewah, atau setidaknya menengah itu ya, yang rata-rata kebanyakan orang Chinese, bahkan beberapa hotel juga ada. Aku selalu menghela nafas panjang. Mungkin protes atau bahkan sedih begitu ya. Iya, ku pandang bulan masih setia untuk memberikan cahayanya pada malam hari ini. Ya, malam hari ini tanggal 4 bulan 11 2025. Ya, mendekati jam 1 dini hari. Kulihat Hotel Grand Mercury Solo Baru. Siapa yang punya? Hotel Grace Inn, siapa yang punya? Sekali lagi, kebanyakan warga di perumahan ini pun juga siapa? Cina. Saya tidak benci dengan Cina ya, tapi memang faktanya keadaan ini sangat timpang. Masyarakat pribumi dan masyarakat atau orang asing atau Cina. Saat ini ekonomi lagi lesu, sulit. Tadi baru saja saya mampir ke warung adik saya yang baru buka. Ya, situasi sulit. Semua orang ingin buka warung dengan alasan berusaha, ikhtiar, yang pada dasarnya bagaimana mengantisipasi dalam hal makan. Setidaknya dengan buka warung mereka bisa makan. Ini mungkin paling lemah di masyarakat kita. Akhirnya warung berjajar di mana-mana. Sayangnya kondisi ekonomi lagi sulit. Daya beli masyarakat rendah sekali. Bahkan ketika saya mampir ke warung adik saya, sepi. Saya motivasi untuk sabar. Tidak sendirian, banyak kok. Warung-warung lain juga sama, sepi. Dan saya ambil beberapa makanan untuk saya bawa ke pos. Ekonomi sulit, rakyat menjerit. Ya, kemiskinan ataupun ekonomi sulit ini adalah by design. Ada yang menginginkannya, ada yang membuatnya. Saya yakin ini. ...80 tahun kita merdeka. Seperti ini. Saya bekerja mungkin 12 jam atau bahkan 24 jam. Tak akan mampu memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan normal. Jangankan rumah, motor kalau nggak kredit nggak bisa. Jujur saja, mungkin bukan saya saja, banyak di antara kita punya rumah, tapi bukan hasil
keringat sendiri, lebih banyak warisan. Artinya, kehidupan ini memang tidak normal. Kita bekerja pun bahkan harus lebih ditambah jamnya, bahkan 24 jam. Sangat mustahil untuk bisa membeli rumah sebagai kebutuhan primer kita. 80 tahun merdeka. Masih kupandang bulan yang seolah-olah mau berbicara dengan aku. Ya, itu fakta. Negara kita memang negara kaya. Bumi, air, laut. Bahkan di dalam bumi yang terkandung begitu kekayaan luar biasa. Di dalam laut luar biasa. Hutan luar biasa. Ya, ketika saya tanya orang-orang, apakah negara kita kaya? Ya, semua setuju kaya. Negara kita kaya raya. Kaya akan sumber daya alam, bahkan kaya akan sumber dayanya. Tapi kenapa kehidupannya seperti ini? Saat ini sulit ya ekonomi. Masyarakat menjerit. Malam ini ketika saya ditemani suara kodok begitu banyak, seolah ikut menyaksikan bagaimana situasi keadaan masyarakat, dalam hal ini ekonomi yang sulit. Bahkan baru saja saya gajian. Mungkin saya bingung, apakah besok atau besoknya, seminggu 2 minggu saya masih bertahan dengan gaji saya. Memang sangat jauh. Ya, gaji saya jauh dari memenuhi kebutuhan dasar. 2 juta sampai kemana? Sementara harga-harga semuanya tinggi, harga naik. Siapa sih yang salah? Kita sudah bekerja. Saya selalu berpikir, ada yang tidak beres, ada yang tidak benar dalam tata kelola pemerintahan kita, tata kelola negara kita. Ada yang salah ini. Terus kita harus bagaimana sebagai orang kecil itu ya? Sekali lagi saya hanya bisa menghela napas panjang. Sedih ya. Hai bulan, apakah kau ikut mendengar jerit tangis hati ini yang sedang gelisah tentang nasib rakyat bangsa ini yang jauh dari kata sejahtera? Bahkan saya katakan mungkin kehidupannya ini timpang antara yang kaya dan yang miskin. Di setiap rumah yang saya jaga di sini semuanya punya mobil. Iya. Akankah saya bisa? Harus bagaimana? Iya. Katanya sih jangan menyerah. Jadi bekerja juga jangan hanya mengandalkan pekerjaan di sini. Gimana caranya? Iya juga sih, kata-kata itu ada benarnya. Tapi memang faktanya ekonomi lagi sulit.
sepertinya pergerakan kita pun juga terbatas gitu. Masih diuntungkan kita semua masyarakat Indonesia masih punya agama, jadi masih terkontrol dalam hal bertindak. Ada rasa syukur, ada rasa nerimo, ada rasa tentrem, prihatin. Kata-kata itu cukup menghibur, apalagi ditambah lagi dengan rasa syukur. Apa yang ada di dalam diri kita, sekecil apapun kita harus bersyukur. Tapi faktanya, kita tidak boleh menafikan kemiskinan ini membuat kita semuanya jadi kesulitan. Ya, sulit untuk maju. Tetap kita harus bersyukur, tapi kita juga harus kritis. Karena kemiskinan ini by design, sekali lagi. Memang ada yang menginginkan kita semua rakyat miskin, supaya bisa dipermainkan oleh politik. Bahkan para oligarki juga mencoba untuk memanfaatkan kemiskinan ini. Ketika rakyat miskin, secara umum akhirnya pendidikannya rendah, dan yang pada akhirnya mereka atau kita rakyat gampang dipermainkan, gampang jadikan sapi perahan dengan harga yang rendah, dengan gaji-gaji yang rendah. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, sudahi keadaan seperti ini ya Tuhan, dengan cara-Mu. Ya, belakangan kita dengar nama Purbaya, seorang menteri ekonomi di kabinetnya Prabowo, itu mencoba untuk mengulik bagaimana keadaan real tata kelola keuangan negara kita yang gebrakannya luar biasa, bahkan semangatnya luar biasa juga, dengan kata-katanya yang cenderung berpihak kepada rakyat. Semoga juga ada banyak orang-orang seperti Pak Purbaya di pemerintahan Pak Prabowo saat ini, yang bisa mendobrak semuanya dan bisa mensejahterakan rakyat. Kita tunggu. Bulan, kau masih mendengarkan kata-kataku? Terima kasih, setidaknya engkau temanku malam ini. Itu dulu netizen, kita berdoa mudah-mudahan ke depan ada sesuatu yang lebih baik dan harapan kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.